Hai teman-teman, kembali lagi di channel Coyongra Story. Yuk baca cerita baru yang berjudul This Love episode 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sebuah mobil mewah menyusuri jalanan besar kota Seoul. Gimana? Apa kau bisa memenuhi syarat dari ayahmu? Aku harus memenuhinya. Aku tidak mau harta apa jatuh ke tangan saudara tiriku dan mak lampir itu. Terus dari mana kau akan mendapatkan Yoja untuk dijadikan istrimu? Mendapatkan Yoja adalah hal yang sangat mudah, tapi yang sulit adalah mendapat Yoja yang belum mengenal lingkungan duniaku. Kau tahu kan, aku dikelilingi Yoja terkenal, jadi aku menjadikan salah satu dari mereka istriku. Mereka jelas akan pamer, dan jika suatu saat aku akan cerai karena sudah aku dapatkan, mereka pasti tidak akan mengadu pada ayahku. Lalu kau mau Yoja yang seperti apa, Tuan Taeyong? Aku mau Yoja biasa yang menuruti semua kata-kataku. Ketika aku menceraikannya, dia tidak akan berani bilang pada siapapun, apalagi keluargaku. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu ke suatu tempat di mana kamu bisa menemukan Yoja yang kau inginkan. Restoran Asia nomor 1 di Seoul. Ya, Jungkook, kenapa kau membawaku ke tempat makan? Di sini banyak Yoja biasa tapi cantik. Ayo. Taeyong dan Jungkook duduk di meja. Seorang kepala koki pun menghampiri mereka. Wah, Tuan Muda Taeyong datang ke sini. Mau pesan apa, Tuan? Begini, kau pasti punya banyak koki Yoja kan? Tanya Jungkook. Ya, tentu saja, Tuan. Bagus, kalau gitu kami mau semua koki perempuanmu memasak untuk tuanku. Dan masakan yang paling enak menurut dia akan dijadikan kepala koki di istana Tuan Taeyong. Jelas, Jungkook. Tapi jika kalian membuat koki terbaikku, tidak masalah, kami akan kirim uang untukmu, ucap Taeyong yang membuat kepala koki itu mengangguk dan segera menuju dapur. Bagaimana rencanaku? Bisik Jungkook. Oke juga. Perhatian semuanya, kita kedatangan Tuan Muda Taeyong. Jadi khusus untuk chef Yoja, kalian disuruh membuat hidangan untuknya, dan siapa yang paling enak akan dijadikan kepala koki di istananya. Wah, di istananya, itu berarti kita bisa ketemu dia tiap hari dong. Aku akan membuat masakan terenak, ucap beberapa chef. Cepat kalian siapkan masakan terenak kalian. Tuan Muda Taeyong tidak suka menunggu terlalu lama. Baik, semua pun mulai sibuk memasak, kecuali Yoja sedang berdiri di pojokan. Hei Yen, kenapa kau hanya diam? Cepat masak, seru si pemilik restoran. Tapi saya asisten chef, bukan chef, ucap Yen pelan. Mau asisten atau bukan, cepat ya, semua Yoja yang ada di dapur ini harus masak. Nih, Yen pun akhirnya mulai memasak. Dia hanya asisten yang biasa mencuci piring dan mengambil sayur di kulkas. Dia pasti tidak bisa masak, pikir salah satu chef. Ya, dia bukan level kita. Sementara itu, Yen berpikir keras, aku harus masak apa? Aku tidak bisa masak, pikirnya. Ia pun akhirnya memasak makanan yang biasa ia makan. 30 menit kemudian, para chef perempuan berdiri di depan Taeyong dan Jungkook. Taruh makan kalian di meja, Tuan Taeyong akan mencobanya satu persatu, ucap Jungkook. Yen pun berdiri di barisan paling belakang menatap Taeyong. Dia terlihat tidak baik batinnya. Taeyong mulai mencoba satu persatu masakan itu. Kemudian ia mencoba masakan yang terakhir sampai pada dan kaget sedikit. Makanan apa ini? Siapa yang masak ini? Tanya Jungkook. Dia tunjuk salah satu chef pada Yen. Yen pun perlahan maju penuh keraguan. Dia hanya seorang asisten, jadi wajar dia tidak bisa masak, Tuan, ucap pemilik restoran. Yen hanya menunduknya nih. Aku baru melihat makanan seperti ini. Makanan apa ini? Tanya Taeyong. Itu makanan yang sering dimasak nenekku, ucap Yen langsung ditertawai chef lainnya. Bagaimana bisa kau memberikan Tuan Taeyong makanan kampungmu itu? Hanya itu yang aku bisa, aku bukan chef, ucap Yen. Sepertinya pengucapan bahasa Koreamu belum benar, ucap Jungkook. Oh, dia dari negara Tuan, dia tidak bisa, dia tidak punya siapa-siapa yang tidak punya rumah. Dia bekerja dan tinggal di sini dan sekali bantu membersihkan restoran juga. Oh, pantesan aku tahu dari wajahnya, dia seperti bukan orang Korea. Dia menatap Yen dari bawah sampai atas dan mencoba masakan gadis itu. Taeyong mengunyah dengan pelan dan menatap Yen. Gadis itu hanya menunduk. Gimana Tuan, silakan menentukan pilihanmu. Masakan kalian semua enak, tapi aku hanya akan memilih satu. Aku memilih gadis dari negara A itu. Jawaban Taeyong membuat semua kaget. Apa? Tuan tidak keliru, dia cuma asisten chef. Iya, masakanku jauh lebih enak darinya.
Taeyong berdiri dan menarik tangan Yen. Uangnya akan kutransfer ke rekeningmu, kumanya dan membawa Yen pergi. Nih, mau tuan, seru pemilik restoran. Ya, kenapa pak? Kenapa kau membiarkan Yen di bawah? Ya, jelas dia tidak bisa masak. Aku tidak tahu cepat kalian kembali kerja. Yen hanya diam. Kenapa orang ini justru melihatnya? Bukankah ia mencari seorang chef untuk istananya? Berapa umurmu? Tanya Taeyong. 19, jawab Yen. Kau masih sangat muda, umurku 31. Aku akan memberitahumu alasan sebenarnya aku memilihmu, jawab Taeyong. Apa? Taeyong menjelaskan. Kau paham? Nih, Yen mau pelan. Ia menatap Namja di depannya ini. Umurnya sudah cukup dewasa, tapi wajahnya seperti orang seusianya. Rumah Taeyong. Ia turun dari mobil dan melihat bangunan yang cukup luas. Apa aku akan tinggal di sini? Tanyanya. Nih, ikut aku. Sampai di dalam, ada banyak pelayan menyambutnya. Perkenalkan, ini adalah Yen. Dia akan menjadi nyonya kalian. Mulai sekarang, kalian harus memperlakukan dia sama seperti kalian memperlakukanku. Baik tuan, jawab para pelayan serentak. Taeyong lalu membawa Yen masuk ke kamarnya. Wah, beruntung sekali wajah itu, bisik pelayan. Sepertinya dia hanya gadis biasa, dilihat dari penampilannya. Iya ya, tumben tuan bawa pulang gadis biasa, biasanya dia dikelilingi artis-artis terkenal. Tapi ini beda, tuan membawanya langsung ke kamar pribadinya. Biasanya kan tuan selalu membawa Yoja ke kamar tamu. Iya, kamu benar, mungkin tuan muda udah mulai serius kali ini. Taeyong membuka pintu kamar dan mata Yen langsung melihat sekeliling kamar yang sangat luas dan mewah itu. Taeyong membuka sebuah lemari besar. Ini baju-baju, sepatu, dan perhiasan untukmu. Aku tidak tahu ukurannya, jadi aku membeli semuanya. Gomawo. Mandilah dan ganti bajumu. Yen mengangguk dan beranjak menuju kamar mandi. 30 menit kemudian, Yen keluar dari kamar mandi. Taeyong tidak ada. Baguslah, ia jadi sedikit lebih leluasa. Ia lalu menuju lemari untuk memakai baju tidur. Ia sontak kaget melihat semua bajunya sangat seksi dan rok pendek. Dengan terpaksa ia pun memakainya. Pakai aja deh, bagus juga modelnya, pikirnya sambil berkaca. Taeyong membuka pintu dan melihat gadis mungil itu sudah tertidur lelap. Ia pun mendekat dan naik ke kasur. Taeyong menatap wajah Yen, cantik juga batinnya, dan langsung menyingkirkan selimut. Mata tidak berkedip melihat Yen. Meskipun masih muda, boleh juga ya wajah ini, batinnya. Tiba-tiba Yen tersadar dan membuka matanya. Ia kaget dan langsung bangun. Wih, tanya Taeyong. Yen hanya menunduk karena malu. Bukankah pernikahan kita cuma pura-pura, tanyanya. Pura-pura menikah atau tidak, kau juga harus menjalani kewajibanmu sebagai istriku. Gumam Taeyong mulai mengelus-ngelus punggung gadis itu. Pipi Yen memerah. Ekspresimu bagus juga, tidak salah aku memilihmu. Gumam Taeyong merapikan poni Yen dan menatap wajah Yoja itu. Yen hanya diam dan melihat ke arah lain. Hei, kenapa dari tadi kau tidak berani menatap mataku? Tanya Taeyong. Yen hanya bilang pelan. Hei, lihat aku, jawab Taeyong. Gadis itu pun perlahan menatapnya. Mata mereka akhirnya saling bertemu. Kau akan jadi istriku. Jika kau tetap canggung seperti ini, maka bisa ketahuan kalau kita hanya pura-pura. Mian, Gumam Yen. Besok kau akan bertemu dengan ayahku. Kau harus berakting seolah-olah kita sudah lama kenal dan saling mencintai, jawab Taeyong. Nih. Taeyong tersenyum. Bagus, titulah calon istriku. Gumamnya lembut dan memeluk Yen. Dia sebenarnya kenapa? Tadi terlihat sangat dingin, tapi sekarang dia sangat lembut, membuatku sangat nyaman. Baju Yen dan tertidur di pelukan Taeyong.